biarin aku, Ma. Aku harus cari Naila. Kamu selamat. Kamu nggak usah sok perhatian sama aku. Nggak usah acting. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu nggak lebih dari seorang pembunuh. Kamu udah bunuh papa aku. Dia udah. Dia. Pergi kamu dari sini. Pergi. Jangan Pergi kamu dari sini. kamu. Aku nggak mau lihat kamu di sini. Lepasin, Ma. Aku nggak pernah punya kakak seorang pembunuh. Lepasin, Ma. Lepasin. Pergi. Aska pergi, Nak. Pergi. Gak belain saya sama sekali. Lepasin, Ma. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu lihat aja. Karma itu ada. Dan kamu akan dapat balasan yang setimpal dengan kejahatan kamu. Lihat aja nanti. Iya. Aska. Dengerin aku. Kamu nggak akan pernah bisa deketin Naila lagi. Naila terlalu berharga untuk pembunuh kayak kamu. Dan aku pastikan kamu nggak akan pernah dapat cinta dari Naila. Aska. Pergi. Kamu jaga Naila baik-baik. Iya. Mam, Papa harus dapat keadilan, Ma. Kalau penjara nggak bisa nahan dia, maka aku yang akan bertindak. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Stop, Gio. Jangan nyalain Aska. Jangan berbuat apapun ke Aska, Mama mohon. Udah, Gio. Udah, Nak. Udah. Ini lukisan, kamu tertarik kenapa? Selain memorinya. Kalian kasih saya minuman apa? Orange juice. Ini? Gak apa-apa, sayang. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Oke. Lukisan yang mau saya ambil. Jangan pulang, dan kamu istirahat dulu. Saya mau pulang. Udah, kamu istirahat sini aja. Macam-macam sama saya. Nanti kamu malah kecelakaan. Kalian kasih minuman apa? Saya mau pulang. Yuk, kamu udah capek, istirahat. Devan, kalian nikmatin malam ini ya.
Bos benar-benar hebat. Bos bisa menebak pikiran Devan. Saya sudah tahu dia pasti akan curiga. Dia pikir obat itu ada di gelas saya. Ternyata ada di gelas dia. Obatnya saya taruh di teko. Brilian, Bos. Biarkan mereka semalaman. Besok pagi baru kita buka. Jangan lupa kunci pintunya. Siap, Bos. Duh, nggak dijawab lagi. Kamu kenapa sih? Naila, Ma. Aku khawatir banget karena Naila nggak bisa dihubungin. Pasti dia ditahan sama Om Hendra. Mama tahu sendiri kan Om Hendra kayak apa? Aku sendiri udah ngerasain kalau ditahan sama mereka. Aku takut hal buruk terjadi sama Naila, Ma. Cuma pikiran kamu aja kali. Mungkin Naila nggak apa-apa. Halo, Naila? Naila, kamu di mana? Siapa? Wilona, Ma.
Saya harus mulai mengalihkan urusan kerjaan ke orang-orang yang saya percaya. Pengakuan saya sebagai pembunuh Adrianto pasti akan menguras waktu dan tenaga saya. Ngapain kamu kesini? Berani kamu ngelempar-ngelempar depan saya? Saya kesini karena Bapak benar-benar gak punya perasaan. Maksud kamu apa? Prista meninggal. Ini nggak mungkin. Bisa ingat apa-apa? Selalu aja Naila terus disebut sama Gio. Males banget deh. Ogah gue mau nawarin Gio. Ini gue tawarin Devan aja makanan ini. Devan kan suka makanan ini. Devan, nih gue bawain lo makanan yang banyak banget untuk lo sarapan. Lo makan ya? Terserah lo. Pusing gua. Oke, kalau terserah sama gue, lo harus abisin apa yang gue beli ini, ya? Devan, itu Naila kan? Devan jawab, lo di mana sekarang sama Naila? Devan. Bapaknya benar-benar kejam ya. Dulu saya pikir Bapak itu galak, dingin, untuk melindungi orang-orang yang Bapak sayang. Tapi apa? Ternyata Bapak benar-benar gak punya hati. Bapak nyerahin Bu Rista ke Pak Hendra. Di saat Bu Renata udah nyembuhin Bu Rista. Dan Bu Renata juga udah ngikutin apa maunya Bapak kan? Tapi apa? Apa yang Bapak lakuin? Kamu dengar ya? Saya nggak pengen kamu banyak ngomong. Saya nggak pernah kirim SMS alamatnya ke Hendra. Bos kamu sendiri yang kirim. Waktu dia ngerebut HP dari saya, dia klik send. Tapi apapun itu Bapak harus tanggung jawab. Bapak nggak mungkin kan balikin Bu Rista lagi ke Bu Renata. Dan Bapak harus tahu, Bu Renata nggak akan tinggal diam atas kematian kakaknya. Mas kamu apa? Pasca, nyawa akan dibalas dengan nyawa. Tere, tunggu. Kamu ancam saya tadi? Bukan saya kok Pak, tapi itu emang benar-benar pesannya Bu Renata. Kamu bilang sama bos kamu, apapun yang dia lakukan, saya nggak pernah takut. Pak, dari dulu semua karyawan Bapak itu gila hormat sama Bapak. Karena berharap suatu saat nanti Bapak itu bisa berubah, bisa peka, bisa punya perasaan. Untungnya saya bukan karyawan Bapak lagi. Dan terbukti kan sekarang Bapak nggak punya perasaan. Pasca, kehilangan orang kita cintai itu sangat menyakitkan, Pak.
Jadi jangan sampai Bapak merasakan itu semua. Orang yang sangat saya cintai. Naila. Renata menyakiti Naila. Apa yang udah terjadi? Gak mungkin. Gak mungkin aku udah... Aku udah kotor. Aduh, kayaknya ada yang semalam kurang tidur nih. Habis begadang ya? Wah, lembur ya. Suaranya berisik banget loh semalam. Kedengeran sampai keluar. Cie. Lo yang udah sengaja gak jebak kan? Lo bukan manusia. Kan kamu yang ngelakuin, kok saya yang disalahin? Udah, mending kamu ngopi dulu biar kamu tenang. Wah! Kamu yang enak-enakan, kenapa saya yang disakitin? Naila! Ini Lona. Aduh, Will, kamu datang di saat yang tepat. Aku lagi nggak mau bahas apapun soal kamu. Apalagi kalau mau ribut di sini. Aku kesini mau ngomongin soal Naila. Kamu dengar gak sih aku ngomong apa? Aku nggak mau bahas apapun. Apalagi soal protesnya kamu sama Naila. Udah ya, Will. Kamu pulang dulu aja ya. Kalian ini kenapa sih? Aku datang ke sini itu mau ngomongin penting soal Devan. Tadi Naila, sekarang Devan. Aku nggak mau bahas apapun soal kisah cinta kamu sama Devan. Udah mah, mendingan kita jalan sekarang. Aku udah khawatir banget Naila kenapa-napa. Bentar. Kalian mau cari Naila? Iya. Naila sekarang sama Devan. Kamu tahu dari mana? Berarti sekarang Naila ada di rumah Om Hendra? Bukan, Gio. Mereka lagi nggak di rumah Om Hendra. Tapi yang pasti, pas aku video call sama Devan, mereka tuh sedang berduaan. Terus, apa hubungannya sama Naila? Gio, cewek impian kamu, yang kamu pikir dia itu anak baik-baik, sedang berduaan di atas kasur sama Devan. Enggak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Mungkin kamu lihatnya pas mereka lagi ngobrol atau apa. Yuk, cewek impian kamu itu, yang kamu pikir cewek baik-baik, dia tuh lagi sama Devan berduaan dan nggak pakai baju, satu ranjang.
Devan, kamu sudah bangun. Mimpinya pasti indah. Om dari tadi nunggu kamu. Kamu kasih apa di minuman saya tadi malam? Om juga minum sama seperti kamu. Dan hasilnya Om tidak ada apa-apa. Kamu saja stamina-nya nggak kuat. Gimana? Yang penting misi kita sukses. Ya. Aku udah peringatin kamu. Jangan injek kaki di rumah ini lagi. Apa kamu lupa? Kamu udah nggak diterima di sini. Sekarang pergi kamu. Dasar pembunuh. Di mana Nela? Kenapa pembunuhnya ada di sini? Apa perlu aku telepon polisi, Gio? Jangan ikut campur. Urusan Gio itu juga urusan gue. Lo pikir gue takut sama lo? Jawab pertanyaan saya, di mana Nela? Kamu bilang sendiri kan? Kamu tanggung jawab atas keselamatan Nela. Iya. Aku yang tanggung jawab atas keselamatan Naila. Jadi kamu nggak perlu cari dia lagi. Saya mau ketemu dia sekarang. Kamu nggak boleh ketemu Naila. Kamu cuma bisa nyakitin dia. Dan aku nggak akan biarin perasaan Naila tersakiti lagi. Kenapa sih kalian masih aja rebut-rebutin Naila? Jelas-jelas Naila itu sama Devan tuh sedang ngamar. Nah, diam! Jawab pertanyaan saya. Di mana Nela? Kamu nggak tahu di mana dia sekarang kan? Gimana kamu mau lindungin dia kalau kamu nggak tahu dia di mana sekarang? Ternyata kamu nggak bisa dipercaya. Kamu sementara enak-enakan di sini, tapi nyawa Naila terancam sekarang. Apa kamu mampu jagain Naila? Hah? Apa kamu lupa? Kamu udah membunuh mamanya. Tapi sekarang kamu sok suci. Sok jadi orang yang paling peduli sama Naila. Gini aja, sekarang kamu ikut aku, Will. Gio, kamu itu kan masih baru sembuh. Sekarang kamu telepon Devan, ajak dia ketemuan. Hah? Devan? Iya. No way.
Enggak, gue gak mau lagi ketemu sama dia. Like forever. Dia udah bekasan Naila. Will, aku mau ketemu sama Devan biar aku bisa tahu Naila di mana. Karena aku nggak percaya sama tuduhan kamu. Naila nggak mungkin ngelakuin itu. What? Gio, open your eyes. Cowok sama cewek bermalam bersamaan. Itu ngapain? Gio, mereka itu udah bercinta. Aku nggak percaya sampai aku dengar sendiri pengakuan dari mulut Naila. Serah. Kamu ngebelain dia sampai mati juga serah. Tunggu. Kamu cuma ngarang. Karena kamu nggak bisa buktiin tuduhan kamu itu. Oke. Kita sekarang telepon Devan. Dan aku mau buktiin sama kamu kalau aku itu nggak ngarang. Ayo. Mbak, udah nyampe mbak? Mbak, udah nyampe? Ya, maaf. Mbak, kelihatan sedih banget sih mbak. Dunia ini nggak selebar daun kelor. Gak usah dipikirin. Wah, nggak ada kembalinya nih mbak. Diem aja. Gagu kali ya. Nyebelin banget sih Devan. Telepon aku nggak diangkat-angkat. Udahlah, Will. Ngapain juga pakai mau buktiin segala? Kan aku udah bilang sama kamu, biar aku sendiri yang tanya sama Naila. Oh, gitu. Kamu mau ngelindungin dia biar nama dia bagus. Astaga, Gio. Kamu tau nggak? Dari awal aku tuh udah nggak serk sama Naila. Karena itu udah kecintilan sama semua cowok. Will, Gio, aku jelas kok ngelihatnya. Aku lihat Devon udah nggak pakai baju. Masa sih semua ini harus diperjelas? bisa nggak sih kamu nggak mojokin Naila terus? Ya udah kalau kamu nggak percaya. Tapi inget ya, kamu bakal nyesel kalau tahu yang sebenarnya ini. Kita ke rumah Om Hendra. Apa? Ngapain kita ke sana? Selama ini Devan tinggal di situ kan? Pasti ada yang tahu soal di mana Devan sekarang. Naila, kamu kenapa kakinya kotor banget? Mau pergi dari sini.
Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Aku nggak mau ketemu sama penjahat kayak kamu. Pergi! Nela, Jangan sentuh aku. Kamu udah ngambil yang paling berharga dalam hidup aku. Kamu penipu, penjahat. Sekarang pergi. Pergi dari hidup aku. Nela. Sini. Masih. Nela. Masih. Kamu gimana sih? Punya kaki sekotor ini. Gak pakai sendal. Gak pakai sepatu. Kalau kenapa aku gimana? Dasar teledor. Win, saya tidak nyesel percaya sama kamu. Karena ternyata urusan kita semuanya beres. I'm so happy. Ayo Win, tambah lagi Win. Apa yang kamu mau pesan aja. Dan saya udah transfer bonus kamu. Makasih, Bos. Tamara. Silakan duduk. Saya nggak sangka akan ketemu kalian, apalagi di sini. Kafe ini untuk umum. Siapa saja bisa datang. Lagi pula kafe ini kan kafe favorit kita berdua. Ayo duduk, Tam. Jangan kamu tegang seperti itu. Relax dikit. Kita udah lama nggak duduk, ngobrol, dan makan bareng. Saya nggak akan duduk dengan pria licik dan berhati batu seperti kamu. Kamu boleh bilang apa saja, terserah. Tapi yang sudah pasti, kamu jangan ngejauhi saya. Sebaiknya kamu baik-baikin Bos Hendra. Saya suruh baik-baikin orang yang udah nyakitin anak saya Gio dan nyuruh Aska untuk ngebunuh Adrianto. Kamu pasti udah ngerencanain ini udah lama kan?
Kamu dibaikin malah ngelunjak ya. Jangan sampai saya bertindak kasar ke kamu. Mau apa? Hah? Jangan sok jagoan, Edwin. Pengecut kamu. Win. Sudah. Tamara, kamu harus menyiapkan mental kamu. Karena kamu akan menerima kekalahan. Dan kamu tidak akan menerima apapun juga. Kalahan? Maksud kamu? Win, makan Win. Ini obatnya. Jangan nggak diminum. Belinya pakai duit perusahaan. Harus sembuh. Makasih, Pak. Saya pelaku tunggal kecelakaan mobil Adrianto dan juga Sarah Arya Seta. Kamu kenapa menangis? Kamu gak perlu tanya apa-apa lagi. Aku udah gak mau bicara sama kamu. Tadi tolongin. Pokoknya terima kasih. Kamu pikir sebanding? Bersihin kaki aku yang kotor dibanding dengan nyawa mama. Sebelum kamu bersihin kaki aku, lebih baik kamu bersihin tangan kamu. Yang udah ngebunuh 2 nyawa. Kamu pikir gampang jadi aku? Aku gak mau ketemu lagi sama orang-orang yang cuman bisa manfaatin aku untuk nutupin kebusukannya. Kamu licik, Aska. Gue ngelakuin apa tadi malam? Kenapa gue nggak inget apa-apa? Kalau bawa motor itu yang benar, nanti keserempet. Mau gue serempet beneran loh? Hah?
Lebay banget nih cewek. Semalam udah sama Devan. Dan sekarang sama cowok pembunuh. Cowok yang udah ngabisin nyawa mamanya aja, masih aja dia suka. Will, udah cukup. Biarin Gio. Biar dia bertanggung jawab atas semua kejahatannya. Ayo. Gio. Ini Nena. Jujur aja deh, lebih baik. Gak usah lo tutupin. Lo semalam sama Devan ngapain? Jawab jujur. Kalau lo nggak mau jawab, berarti bener kan? Lo nyimpen sesuatu yang lo lakuin sama Devan semalam. Iya kan? Lo lihat pakaian lo sekarang. Berantakan. Lo tahu, lo itu bukan bau aroma parfum, tapi lo itu bau aroma laki-laki. Yang lo nggak bisa cium, tapi orang lain bisa cium. Lo nggak usah nutupin deh Naila. Dan lo juga nggak usah sok suci. Semua orang dewasa juga udah tahu apa yang lo lakuin semalaman dengan laki-laki satu ranjang. Gue gak nyangka ya Naila. Lo itu bener-bener licik dan ganjen. Lo gak bisa jaga kehormatan lo.
dengan semudah itu dan gampang banget berhubungan dengan laki-laki dalam satu malam. Mel, aku bukan perempuan seperti itu. Oh ya? Ya udah, sekarang lo jelasin. Kenapa laki-laki dan perempuan semalaman bersama dalam satu ranjang dan baju kebuka-buka itu apa? Ayo jelasin. Ilona, tolong stop. Stop kenapa? Ayo sekarang lo jelasin. Kenapa? Lo takut ketahuan? Mendingan lo ngomong sekarang. Daripada gue cari tahu semuanya. Lo bakal lebih malu. Aku gak perlu cerita apa-apa. Berhenti, Pak. Sekarang turun dari sini. Jauh-jauh dari gue. Gue gak mau terkeluar dari lo. Yang munafik. Nanti gue terkeluar juga kotor kayak lo. Ayo turun. 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 Jalan, Pak. Baik, Bu. Mau kamu apa sekarang? Yang gentle dong jadi laki. Laki-laki tuh harus punya pendirian. Nggak kayak kamu. Bentar-bentar jauhin Naila. Bentar-bentar lagi deketin dia. Padahal kamu udah tahu dia udah nggak mau lagi deket sama kamu. Kamu tahu diri dikit kan? Kamu nggak tahu apa-apa tentang prinsip saya. Yang kamu tahu cuma mancing emosi saya. Ayo. 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 Sekarang kita buktiin siapa yang paling layak deketin Naila. Ayo. Ayo. Kamu yakin? Semua usaha kamu sia-sia. Naila nggak mungkin masih ada perasaan sama kamu karena dia tahu kamulah pembunuh mamanya. Kamu nggak tahu seberapa besar rasa sayang Naila sama saya. Kamu gak bakal bisa sembuhin luka Naila yang paling dalam. Semakin kamu deketin Naila, semakin dia inget siapa yang udah merenggut nyawa mamanya. Saya nggak peduli. Kamu udah saya kasih kesempatan buat jagain dia. Tapi kamu sia-siain. Sekarang saya nggak akan lagi pertaruhkan nyawa Naila di tangan kamu. Naila percaya sama aku. Kamu lihat aja nanti. Aku bakal buktiin ke kamu siapa yang paling tulus perasaannya buat dia. Jangan terlalu percaya diri kamu. Mengubah hati seseorang tidak semudah membalikan telapak tangan. Waktu kamu udah habis. Saya nggak akan pernah nyerah demi Naila. Aku harus laporin Devan. Maaf, ada bisa saya bantu? Kalau aku lapor, tapi ini kan aib. Aku bakal nanggung malu seumur hidup aku kalau kasusku kesebar. Mbak, baik-baik aja kan? Maaf. Mbak. Naila mana? Dia ada di mana? Kamu kenapa sih datang gerasa gerusuk gitu? Nggak ada, Naila nggak ada di sini. Kenapa? Dia nggak ada di sini. Terus dia di mana? Udah aku turunin di jalan. Apa? Kamu turunin di jalan? Will, kamu tega banget sih, Will.
Kamu gak bener-bener gak punya perasaan ya, Wel? Dia itu lagi butuh orang buat nemenin dia. Sekarang kamu malah turunin dia di jalan. Kamu bener-bener gak punya perasaan ya, Wel? Gio, dia itu cewek munafik. Dia tuh sengaja deketin Devan. Kamu nggak tahu ya? Dia tuh sengaja kayak gitu, dia ketahuan aja sama kita. Makanya dia pura-pura nangis dan drama banget kayak tadi, Tante. Kamu ngomong apa sih, Will? Maksudnya Naila munafik tuh apa? Iya, Tante. Naila tuh munafik. Dia tuh sengaja ngelakuin ini semua buat ngincer Devan karena itu murahan. Dan sekarang finally-nya dia tidurlah bareng sama Devan. Naila? Naila, tunggu Nay! Naila! Naila! Nay, tunggu Nay! Kita harus ngobrol Nay! Naila! Gua mau ngobrolin soal semalam Nay! Naila, tunggu! Naila! Nay, tunggu Nay! Naila, tunggu! Naila! 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 Nay! Lu gak perlu ngumpet dari gua, Nay. Naila. Nay. Naila. Nay, kita harus bicara, Nay. Lu gak perlu ngumpet dari gue. Pergi kamu dari sini! Om minta kamu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan kamu terhadap Naila. Kamu harus nikahi Naila. Saya adalah orang yang akan berdiri di samping kamu. Kamu berharap sekuat apa sama perempuan seperti saya? Dan saya sudah salah berperasaan sama orang yang udah membunuh ibu saya.